Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan bahas satu hal yang sangat menarik. Dan pastinya ini pertanyaan kamu. Apa sih yang menjadi penyebab ketika saya berdoa kecil, apapun itu yang sifatnya sederhana, itu mudah terkabul. Namun ketika saya berdoa besar, malah itu sulit terkabul. Lalu apa jawabannya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai materi dahsyat untuk kali ini, saya ingin informasikan buat kamu semuanya, penonton saya dimanapun Anda berada, yang ngerasa selama ini sudah praktek ilmunya, sudah detail juga, sudah dianggap, menurut kamu dianggap sempurna, tetapi belum menemukan hasil yang baik atau belum sesuai target. Kemudian yang merasa dirinya punya mental block, yang sudah ngecek ternyata saya punya mental block dan ingin mengatasinya. Satu lagi nih yang sangat penting nih, buat teman-teman yang ngerasa punya luka batin, ya, kita tahu bersama bahwa luka batin adalah penghalang mutlak untuk kita hidup berkelimpahan. Artinya rezeki semakin sempit karena adanya luka batin, dan itu semua bisa diatasi dengan terapi, yaitu terapi spiritual, terapi jiwa. Untuk itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk hadir di seminar yang akan saya adakan pada tanggal 4 Juni 2022, tepatnya di Yogyakarta di Ina Garuda Hotel. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang merah, kemudian di sebelahnya juga ada tombol lonceng. Itu adalah tombol notifikasi agar kalian dapat pemberitahuan atau notifikasi ketika saya update video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita ke Allah karena selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa terus update video terbaru untuk Anda semuanya, silaturahmi online seperti layaknya video-video sebelumnya. Baik, kali ini saya akan bahas satu hal yang sangat menarik. Sebenarnya ini ditunggu-tunggu. Dulu saya pernah ngebahas, kalau nggak salah itu 2 tahun yang lalu, dan videonya sudah saya pribadikan karena menurut saya masih belum lengkap. Dan di video kali ini insya Allah saya akan sampaikan yang lengkap, selengkap-lengkapnya. Pertanyaannya, pernah nggak sih kamu berdoa sederhana, katakanlah makanan atau uang, ya hanya 50.000, 100.000, nggak taunya nggak sampai 24 jam bahkan lebih cepat itu terkabul. Itu kan sebenarnya sederhana. Tapi kenapa ketika saya set goal, sudah menerapkan ilmunya bahkan, tetapi gak terkabul, Gus? Sebenarnya sebelum saya jawab pertanyaan kamu, ini pertanyaan saya ya, apa yang kamu rasakan ketika kamu berdoa sesuatu yang sangat sederhana, sangat kecil? Katakanlah contoh tadi makanan. Gak taunya nanti selang beberapa menit, beberapa jam, ada aja keluarga nganterin kah, atau malah mungkin tiba-tiba ditelepon temen, ditraktir, padahal makanan tersebut sempat terfikirkan oleh pikiran kamu. Sederhana. Apa yang kamu rasakan saat itu? Lalu pertanyaan yang sama, saat kamu setting goal, saat kamu berdoa sesuatu yang cukup fantastis menurut kamu menganggap itu fantastis, besar, itu malah sulit terkabul. Apa yang kamu rasakan? Sekarang saya akan jawab. Saya berani tebak, saya berani mengatakan, dan insya Allah ini 100% benar apa yang Anda rasakan. Pastilah Anda merasakan saat Anda berdoa sesuatu yang sangat-sangat sederhana, kamu tanpa beban. Kalau kita tarik sebuah contoh, kita ambil sebuah contoh kayak makanan tadi, kamu akan berpikir, ya nggak makan itu saya juga bisa makan yang lainnya, toh kebutuhan perut saya terpenuhi, yaitu kenyang atau makan. Tetapi kalau yang doa besar, kamu tertekan di sana. Ada rasa keharusan untuk itu terkabul. Itu sebuah masalah. Lalu kenapa itu terjadi? Ya sebenarnya banyak hal, banyak faktor. Faktor pertama itu biasanya karena data. Doa kamu yang hari ini kamu panjatkan yang menurut kamu besar, secara data itu belum memenuhi syarat. Sehingga timbul satu rasa, sebenarnya kalau saya mau tanya di dalam hatimu, kamu nggak ngerasa pantas untuk mendapatkan itu. Kamu nggak ngerasa layak dan kamu belum siap untuk mendapatkan itu. Tetapi kesiapan yang saya maksud itu bukan bilisan loh ya, bukan dari mulut loh ya. Tetapi kepantasan di dalam hati. Karena ketika kita berdoa sesuatu yang fantastis, yang akan muncul di pikiran kita tuh anehnya, kayaknya nggak mungkin nih. Dari mana ya jalannya saya dapat sesuatu yang cukup besar ini? Ketika kamu beranggapan doamu itu besar, maka seketika hatimu atau pikiranmu tertekan. Sehingga yang ada hanya memaksa supaya itu terkabul. Dan maaf, bicara tentang pengabulan, itu nggak bisa dipaksakan karena itu hak prerogatifnya atau hak privasinya Allah. Urusan mengabulkan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Sebenarnya kita tuh sedang berbicara let go loh teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana cara let go? Karena kalau kamu berdoa sesuatu yang kecil,
let go itu muncul. I don't care. Saya tidak peduli itu terkabul mau tidak. Yang penting saya berdoa. Contoh seperti makanan tadi. Tetapi ketika kamu berdoa sesuatu yang besar, di sana tiba-tiba terlintas bertanya dari mana jalannya, terus bagaimana caranya, terus kayaknya nggak mungkin, itu di hati muncul. Sekarang saya akan berikan satu teknik, bukan teknik mungkin lebih tepatnya, agar kamu sadar nih. Contoh sederhana ya. Saya akan berikan contoh. Ini sesuai pengalaman saya dan pengalaman banyak orang. Cuma mungkin bedanya saya ini tipe orang yang belajar, bahkan sekecil apapun saya pelajari polanya. Jadi ada sebuah sebab dan akibat, bicara pola. Sekarang saya berikan contoh. Saya akan ambil dua benda. Satu korek, satu kotak rokok. Karena nggak ada benda lain di sini kecuali laptop. Saat ini saya berdoa ini. Ini contoh ya. Saya berdoa minta kotak rokok. Entah kenapa pikiran saya melekat di sana. Saya fokus ke sini. Yang ada di pikiran saya ini harus terkabul. Semakin kita mengharuskan doa kita terkabul, entah kenapa doa tersebut malah semakin jauh, seakan-akan semakin jauh. Allah menanti diri kita benar-benar tidak mengharuskan, atau Allah menanti diri kita let go. Nah pertanyaannya bagaimana let go? Ini doa saya nih, melekat di hati. Ditunggu itu juga nggak let go. Kenapa kok ini nggak terkabul ya? Kenapa masalahnya? Apa salah ilmu? Banyak banget pertanyaannya. Untuk bisa melepaskan, let go terhadap harapan saya, katakanlah kotak rokok ini. Saya berdoa lagi, saya minta korek. Entah kenapa, lama-kelamaan karena saya fokus pada permintaan saya yang baru, yang ini terlupakan oleh pikiran saya. Ketika itu terlupakan, coba perhatikan baik-baik. Kebanyakan doa kita terkabul itu di saat kita lupa. Dan kita kadang-kadang ingat, malah kadang-kadang gak ingat. Ternyata kita pernah berdoa ini dan kita lupa kalau kita pernah berdoa itu. Saya lanjut ya tekniknya. Saya melupakan ini, saya masih fokus di sini. Ini gak datang, tapi yang datang ini. Yang datang adalah kotak rokok. Artinya permintaan saya di masa lalu. Sebenarnya begitu terus polanya teman-teman. Pola yang terjadi adalah begitu terus. Anda boleh perhatikan baik-baik. Nah, let go itu menjadi syarat yang penting. Mau bicara tentang hukum tarik-menarik, law of attraction, finalnya adalah di let go. Kalau di rahasia keajaiban doa adalah finalnya di ikhlas. Jadi ikhlas, berdoa atas dasar senang. Berdoa bukan atas dasar keharusan itu terkabul. Nah, cuma masalahnya biasanya kita ya, atau teman-teman sekalian, kalau berdoa itu nunggu ada masalah. Kita dekat sama Allah itu nunggu ada masalah. Kita mulai berkeluh kesah kepada Allah nunggu ada masalah. Kita mulai bermunajat serius, cari ilmunya, cari wiritannya, cari ini dan itu ilmunya. Itu ketika kita punya masalah. Dan sebenarnya kalau kita lagi punya masalah, hati kita tidak stabil. Kondisi psikologis kita lagi kacau. Sehingga ketika berdoa kita mengharuskan itu terkabul. Beda cerita ketika ada seseorang yang dia tidak punya masalah, maksudnya tidak punya tekanan psikologis ya. Lalu dia belajar, perhatikan baik-baik, itu mudah terkabul. Kenapa? Karena tidak tertekan terhadap doanya. Nah kalau doa kecil tadi itu, doa yang biasa-biasa tadi itu mudah banget terkabul karena tidak adanya tekanan apapun. Bahkan ada opsinya, kalaupun gak terkabul itu saya masih bisa menikmati rezeki dari Allah, dari yang lainnya yang saya miliki. Katakanlah makanan tadi, saya masih bisa makan lainnya meskipun ini tidak diberikan. Ketika kamu beranggapan itu dan bahkan kamu let go lupa, sorenya kamu dapat, mintanya pagi sorenya dapat. Entah kenapa seperti itu. Ya itulah yang terjadi. Ini hubungannya kuat banget dengan psikologis kondisi hati kita. Hubungannya kuat banget dengan tekanan yang ada di dalam diri kita, artinya dalam bentuk masalah. Nah ketika kamu punya masalah berarti gak bisa ya? Ya gak begitu juga. Artinya kalau kamu memiliki masalah, ayo lepaskan semuanya. Ketika kamu praktek satu ilmunya, lepaskan bebanmu. Jadi pure, belajar ya belajar. Praktek ilmunya ya praktek ilmunya. Jadi bukan karena sebuah keterpaksaan. Karena ketika kita mempraktekkan ilmunya karena terpaksa, yang ada tertekan gitu. Yang ada tertekan. Kebanyakan orang yang berhasil ketika mereka mampu mengkondisikan hatinya dalam kondisi ketenangan. Nyerempet lagi nih, nyenggol lagi pada materi-materi sebelumnya, yaitu tenang. Kita wajib tenang. Kalau masalah, saya pikir semua manusia pasti memiliki masalah. Beraneka ragam. Ada yang bisa diceritakan, ada yang tidak bisa diceritakan.
Masalah beraneka ragam. Tetapi tidak banyak orang mampu menganggap bahwa masalah itu lumrah memang adanya. Ketika kita memang namanya masalah biasa aja datang. Namanya orang hidup pasti punya masalah. Sebenarnya hatinya tidak dalam kondisi tekanan. Tetapi kalau misalkan itu tetap tidak menemukan keberhasilan, saya berani mengatakan, saya berani pastikan bahwa datanya belum cukup. Data terhadap doa yang kamu panjatkan itu belum cukup. Belum memenuhi syarat artinya. Nah, kalau misalkan datanya belum mencukupi, bagaimana solusinya? Ya sederhana, solusinya berarti cukupi datanya. Lalu bagaimana caranya, kan pertanyaannya begitu. Ya kita harus sabar dalam sebuah proses. Banyak yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan data tersebut. Contoh misalkan mendengarkan audio, lebih sering melihat objek yang Anda inginkan. Ingat ya, pada prinsipnya law of attraction itu hanya terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah attention atau atensi, memberikan perhatian terhadap apa yang kita inginkan, menentukan goalnya, itu atensi. Lalu yang kedua adalah koneksi, terhubung. Nah, kita sudah otomatis membangun sebuah hubungan ya lewat penglihatan, pendengaran, dan perasa kita terhadap apa yang kita inginkan. Jadi attention atau atensi dengan koneksi sudah kamu lakukan. Terakhir adalah vibrasi. Ketika kamu sudah sering terkoneksi, ada vibrasi, yaitu energi di dalam diri yang keluar. Nah, vibrasi tersebut akan mencari hal yang serupa seperti apa yang sudah kamu kirim atau kamu keluarkan dari dalam dirimu dalam bentuk energi, disebutnya vibrasi. Ketika itu semakin kuat vibrasinya, maka dia akan lebih cepat bertemu dengan objek yang diinginkan. Bagian tersulitnya adalah bagaimana cara praktek secara utuhnya, A sampai Z. Ikuti seminar saya, mini seminar saya yang saya akan adakan pada tanggal 28 Mei di bulan ini. Dan segera daftarkan diri Anda, saya akan kupas semuanya dari A sampai Z sampai selesai. Bahkan di sana juga akan diberikan terapi dan di sana akan diberikan bocoran-bocoran bagaimana cara mengaplikasikan secara urut. Segera daftarkan diri Anda, cek link yang ada di deskripsi sambil intip-intip website rahasiakajaibandoa.com. Di sana banyak sekali informasi yang bisa kamu dapatkan terkait tentang seminar, terkait tentang pengembangan diri. Saya Bagus Baraja, semoga bermanfaat. Senang bisa silaturahmi dengan Anda, senang bisa silaturahmi atau bagi-bagi informasi seperti ini secara keilmuan, dan sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.